Maka Allah memerintahkan seekor ikan yang sangat besar dan seram untuk mendekat dan memakan tulang dan daging Nabi Yunus tanpa meremukkan beliau. Ada yang beranggapan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun yang sekarang masih menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 Masehi, tepatnya setelah pemerintahan Nabi Ilyas. Dan diketahui juga Nabi Yunus berasal dari Palestina yang saat ini bernama negara Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru kepada penduduk Ninawa agar beribadah dan menyembah kepada Allah. Kota Ninawa sendiri diketahui terletak di Mosul, Irak. Al-Quran mencatat kisah Nabi Yunus dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nabi Yunus akhirnya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala hingga dikeluarkan dari perut ikan atas seizinnya. Berikut kisah Nabi yang dikenal dengan sebutan Zunnun ini. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah kepada orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, yakni jalan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Penduduk kota ini memuja patung yang mereka yakini sebagai dewa. Lantas, apakah pantas memuja dan menyembah patung-patung ini? Bukankah pencipta alam dan seisinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja? Nabi Yunus juga mengajarkan kepada mereka bahwa Allah adalah Tuhan yang harus mereka sembah. Namun Nabi Yunus tidak mendapat sambutan yang baik oleh penduduk Ninawa kala itu. Masyarakat Ninawa justru menganggap bahwa Nabi Yunus adalah orang asing dan tidak termasuk dalam kelompok mereka. Tidak ada hubungan kekeluargaan antara Nabi Yunus dengan mereka. Masyarakat tidak menerima ajaran Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus menceritakan kepada mereka kisah para pendahulunya yang mengingkari dan durhaka kepada Allah. Dan kala itu Nabi Yunus mengatakan jika mereka tidak mengikuti ajaran para nabi dan rasul, maka Allah akan menghukum mereka dan akan diberikan sebuah azab yang sangat pedih. Lagi-lagi penduduk kota Ninawa itu menghiraukan ajaran dari Nabi Yunus itu. Nabi Yunus akhirnya berdoa kepada Allah agar umatnya mendapat hukuman. Kemudian Allah akan menghukum manusia karena ketidaktaatannya. Suatu hari di tempat tinggal warga Ninawa di Mosul, Irak, datanglah sebuah angin yang sangat kencang. Bahkan rumah-rumah mereka hancur bagaikan daun yang bergoyang tertiup angin. Bahkan mereka tidak sanggup berdiri seperti kapal yang terombang-ambing di lautan. Saat ini masyarakat teringat akan kisah Nabi Yunus tentang bangsa-bangsa yang telah dibinasakan oleh Tuhan. Karena ketidakpatuhan yang menentang agama yang dibawa oleh Nabi Yunus, yaitu agama Islam, mereka juga baru menyadari kebenaran akan ajaran Nabi Yunus kala itu. Namun saat itu Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Setelah mengalami penolakan, Nabi Yunus berkelana dan putus asa karena ajarannya diabaikan. Nabi Yunus hendak menyerah, namun ia terus berjalan hingga ia menemukan sebuah kapal yang hendak menyeberangi lautan. Singkat cerita, Nabi Yunus ikut dalam perjalanan bersama penumpang lainnya. Namun di pertengahan perjalanan, sesuatu hal terjadi, keadaan yang kian memburuk. Kapal hampir tenggelam karena pada waktu itu jumlah orang yang terlalu banyak dan salah satu penumpangnya terpaksa harus dilempar ke laut. Kemudian diadakan sebuah undian mengenai penumpang mana yang akan dilempar ke lautan. Rupanya nama yang muncul adalah Nabi Yunus. Kemudian diadakanlah sebuah undian mengenai penumpang mana yang akan dilempar ke laut. Rupanya nama Nabi Yunuslah yang muncul. Pengundian diulang sebanyak 3 kali untuk menentukan penumpang mana yang akan dibuang ke laut. Namun lagi-lagi nama Nabi Yunuslah yang keluar.
Akhirnya Nabi Yunus menyadari mungkin Allah murka terhadap dirinya. Walaupun dengan hati yang marah, Nabi Yunus pun tetap bertawakal kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus pun terlempar ke laut. Dengan menyebut nama Allah, lalu dia menyeburkan dirinya ke laut dan terombang-ambing oleh ombak di laut dengan angin yang sangat kencang kala itu. Maka Allah memerintahkan seekor ikan yang sangat besar dan menakutkan untuk mendekat dan memakan tulang dan daging Nabi Yunus tanpa meremukkan Nabi Yunus. Ada yang beranggapan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun yang sekarang masih menjadi misteri. Hadis menyebutkan bahwa ikan tersebut masih hidup saat ini dan akan terus ada di hari hingga hari kiamat. Pendapat ini mengacu pada ayat 144 surat As-Safaat. Sesungguhnya dia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus menganggap jika ia sudah meninggal. Lalu Allah juga mengungkapkan bahwa dia sedang berada di dalam perut ikan. Dan Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya, kemudian ia bersujud. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih yang bergemuruh dari para penghuni laut. Hal ini membuatnya menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun menyadari bahwa keputusannya meninggalkan penduduk Ninawah dalam keadaan marah adalah tindakan yang salah. Maka Allah menghukumnya dan memenjarakan di dalam perut ikan. Kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan saat tubuhnya hendak tenggelam ke laut. Seakan-akan seekor ikan paus yang sangat besar akan menelannya. Bak negeri dongeng, tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, beliau selalu banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Namun setelah 40 hari lamanya, Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memutahkan Nabi Yunus ke tanah yang kering dan tandus. Di tempat inilah Nabi Yunus menemukan makanan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Yunus akhirnya dipertemukan kembali dengan orang-orang yang sebelumnya menolak ajaran dan bertobat, yaitu penduduk Ninawa. Mereka hidup damai dalam agama Allah, yakni agama Islam. Kisah Nabi Yunus tercatat dalam Al-Quran surat As-Safaat ayat 139 sampai 148. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari meninggalkan kewajiban ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, itulah kisah Nabi Yunus yang banyak memiliki hikmah. Di antaranya Allah Maha Kuasa menurunkan sebuah azab dan mencabut azab kepada siapa yang dikehendakinya. Selain itu, Allah juga Maha Pengampun kepada hambanya yang datang bertaubat dan bertawakal.